Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada? Senang sekali saya Rahma Aida kembali menjumpai Anda di program Samawa, sharing bersama mahasiswa. Pemirsa setia Kakak Media dimanapun kalian berada, KKN atau Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu program yang mewajibkan mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat serta melakukan pengabdian. KKN sendiri merupakan salah satu kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang sudah dipelajari pada bangku perkuliahan secara langsung serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat khususnya di daerah yang membutuhkan. Di IAIN Kediri sendiri, KKN merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa yang telah memasuki semester 7 sebagai syarat untuk kelulusan. Namun pada KKN yang diadakan oleh IAIN Kediri kali ini ada yang berbeda. Program KKN bisa diikuti oleh mahasiswa mulai dari semester 5 dengan syarat dan ketentuan tertentu. Hal ini akan kita bicarakan dengan salah satu mahasiswa yang saat ini memasuki semester 5 tetapi sudah bisa untuk melakukan KKN. Lewat program KKN ini banyak kisah, pengalaman, serta pembelajaran yang tak hanya membentuk individu tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hari ini kita akan mendengar langsung dari salah satu peserta KKN IAIN Kediri terkait pengalaman, tantangan, dan pelajaran yang mereka hadapi selama melaksanakan KKN. Bersama saya ada Mas Dani. Selamat siang Mas Dani. Selamat siang Kak Rahma. Mungkin bisa diperkenalkan untuk namanya siapa, dari program studi apa, terus sekarang KKN-nya di kelompok berapa? Oke. Nama saya Ahmad Dani Saputra, Prodi KPI dan bertempat KKN di Desa Sidomulyo, Kecamatan Punju. Oke, Mas Dani, bagaimana rasanya menjadi salah satu peserta KKN gelombang kedua yang pertama kali dilaksanakan oleh IAIN Kediri? Rasanya senang banget Kak, soalnya ini merupakan KKN yang diadakan pertama kali dikarenakan LPPM melakukan uji coba 1 tahun ada 2 KKN. Jadi saya ini termasuk yang pertama kali merintis. Yang pertama kali ikut lah KKN yang gelombang kedua, tapi awal percobaan gitu. Oke. Mungkin merasakan perbedaan nggak dengan KKN sebelumnya? Mungkin dari jumlah kelompok atau apa? Ada sih Kak. Di kelompok saya kan ada 10 anggota, 9 cewek, 1 cowok. Dan saya itu merasa 1 cowok sendiri sangat kesepian Kak. Soalnya kalau nggak ada teman 1 gender, serasa kurang. Senajan 9 teman cewek tadi sudah besi lah. Cuma feel-nya juga beda kalau nggak teman sama cowok gitu. Feel-nya tetap beda, tapi tetap dijalani. Tetap dijalani. Oke. Berarti Mas Dani di sini di satu kelompoknya itu merupakan satu orang yang mungkin beradaptasinya lebih berat ya? Berat banget. Contoh berat ya banget. Kak, yang saya rasakan sendiri kok, saya harus alay lah. Kalau katakan, ya, soalnya kan anak perempuan sing biasanya manja terus sing cerewet. Yeah. Saya itu harus bisa mengimbangi cerewetan tersebut gitu. Contohnya, ya. Dan ki wayahe ngaji iki ngulang di TPK gitu. Terus saya, oh iya ya. Ayo siap aku budal. Ya ngono ki Mbak. Jadi koyo apa sing diomongne mbak-mbak sing cewek-cewek, ya harus bisa ngimbangi gitulah. Oke. Gitu, tapi selama ini masih aman ya Mas Dani? Aman banget. Oke. Kalau untuk waktu Mas Dani melaksanakan KKN di desa ini tuh berapa lama? Waktu kurang lebih 40 hari, dimulai dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 14 Februari Kak. Oke, berarti kalau sekarang tersisa berapa? Kurang 2 minggu lagi. 2 mingguan lagi. Iya, 2 mingguan lagi. Mas Dani, ya. Kira-kira apa tema yang diangkat pada KKN kali ini? Untuk temanya Kak, membangun desa berkelanjutan, berbasis penguatan modernisasi beragama dan kearifan lokal. Oke. Terus Mas Dani ini kelompoknya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Punju. Kira-kira program kerja apa saja yang diberikan dari kelompoknya Mas Dani untuk desa? Oke. Tatkala kita pertama kali sowan ke kepala desa pada hari Jumat,
Bu Kepala Desanya itu langsung memberikan arahan untuk prokernya itu mempromosikan kolam renang di sosial media gitu Kak. Oke. Berarti langsung diarahin dari kepala desa langsung. Betul. Jadi kelompok kami ya malah penak lah. Penak banget. Soalnya sudah diberi gambaran dan kita tidak perlu menganalisis gitu. Tapi Mas Dani, dari program kerja Mas Dani sama kelompok itu kira-kira program kerja yang sudah terlaksana itu atau mungkin yang sekarang masih dilaksanakan, yang masih berjalan itu apa? Yang masih berjalan sampai saat ini yaitu membuat konten TikTok yang mempromosikan kolam renang. Jadinya kita itu bertahap Kak. KKN kan ada 40 hari, jadi setiap minggu kita adakan pembuatan konten dan setiap minggu itu kita mengevaluasi seberapakah banyak peminat atau pengunjung yang datang ke kolam renang tersebut. Dan untuk proker yang selanjutnya ada proker pelatihan konten kreator yang itu ditujukan kepada para kelompok UMKM yang di sini tuh ada yang namanya KWT, kelompok wanita tani. Nah itu dia berjualan UMKM seperti jajanan pasar di daerah sana Kak, jadi jalan raya di pinggir jalan gitu. Nah kita itu melatih para pelaku itu untuk mempromosikannya di sosmed. Dan untuk yang kedua, kita melatih para pemuda, terutama Karang Taruna, untuk mempromosikan kolam renang. Jadi ketika kita sudah selesai KKN, adalah penerus untuk admin TikTok. Gitu. Berbicara tentang pembuatan konten di sosial media untuk kolam renang. Kira-kira menurut Mas Dani sendiri atau mungkin menurut pengelola dari kolam renang, ada nggak peningkatan jumlah pengunjung di kolam renang itu setelah dan juga sebelum dipromosikan melalui TikTok? Sebelum kita datang di kolam renang tersebut, kan ada dua tipe kolam renang Kak, yang anak-anak dan kolam renang dewasa. Ketika kita sudah terjun, kolam renang yang dewasa itu tidak terawat dan masih banyak kerak. Jadi tim kami itu membersihkan kerak-kerak gitu. Terus hari selanjutnya langsung diisi kolam renang dan alhamdulillahnya banyak pengunjung. Untuk terkait berapa banyak pengunjungnya, mungkin saya hanya bisa mengira-ngira aja Kak. Yang seumpamanya hanya 10 orang untuk orang dewasa, yang setelah kita upload di TikTok menjadi 25-an gitu. Soalnya gini Kak, ketika kita upload konten di media sosial, ada beberapa netizen yang komen tag teman-temannya gitu. Ada 5 tag kawan di tag gitu. Terus banyaklah orang yang di luar Sidomulyo ini tahu akan adanya kolam renang itu dari TikTok. Soalnya saya kan juga pernah survei, tahu kolam renang ini dari mana, dari TikTok Kak gitu. Jadi udah mulai ada pengunjung baru setelah nonton video promosi yang Mas Dani sama kelompok publikasikan di platform TikTok gitu ya. Untuk program kerja dari kelompoknya Mas Dani sendiri itu semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi kelompok atau tidak? Jika mungkin ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari kelompok, itu kira-kira apa yang Mas Dani dan juga kelompok bakal lakukan? Menurut saya sangat ekspektasi banget Kak. Soalnya saya sangat optimis akan adanya konten TikTok ini, maka pengunjung banyak. Soalnya dengan konten TikTok views 20.000 itu menandakan bahwa sukses banget lah apa yang saya kerjakan itu. Jadinya sesuai ekspektasi lah. Dan itu merupakan akun baru. Oke, luar biasa berarti. Luar biasa banget. Terus Mas Dani, setelah beberapa minggu di Desa Sidomulyo, kira-kira ada nggak sih proker yang Mas Dani harapkan untuk mungkin dari peserta KKN selanjutnya yang bisa diteruskan di sini? Untuk proker, di sini kan sudah ada fasilitas kolam renang ya Kak. Kembangkanlah potensinya ada. Jikalau sudah dikembangkan maka bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi yang sudah ada kita kembangkan. Jangan buat yang belum ada tapi malah tidak bisa.
berarti memaksimalkan dulu apa yang ada, baru nanti kalau kita merasa mampu untuk membuat hal baru, kita lakukan hal tersebut, seperti itu. Oke, kalau berdasarkan pengalaman Mas Dani sendiri selama KKN, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan? Untuk pengalaman paling berkesan ya, di sini tuh desanya adem, terus masyarakatnya itu sangat ramah, Mbak ya. Apa ya bahasa Indonesia? Ramah, kapitalisasi gitu. Jadi kita itu diterima dengan baik. Contohnya saya itu sering diajak acara tahlilan, tibaan, terus acara ormas gitu. Jadi kita itu di sini diterima sangat baik. Masyarakatnya welcome sama anak-anak KKN. Oh iya Mas Dedi, ngomong soal poskonya. Ini kan merupakan poskonya Mas Dedi dan juga kelompok. Itu kira-kira ada kayak pembayaran atau mungkin gimana terkait poskonya? Untuk awal ketika kami sudah datang di rumah ini, sebenarnya saya insecure. Dikarenakan wah rumahnya besar pasti bayarnya mahal gitu. Terus ada bapak pengasuh, nah bilang gini, oh tidak usah bayar, soalnya dulu sudah pernah ditempati KKN juga dan juga tidak bayar. Jadi rumah tidak bayar, air tidak bayar, listrik tidak bayar. Jadi kita di sini cuma bersih-bersih saja, ada sopanan, juga kebersihan. Jadi beruntung sekali ya kelompoknya Mas Dani. Oke, kalau selama KKN di sini, kira-kira ada nggak sih hambatan yang dirasakan kelompoknya Mas Dani selama KKN di desa ini? Terus kalaupun ada itu gimana caranya Mas Dani dan juga kelompok itu mengatasi semua itu? Untuk hambatan ada Kak. Contoh, kita itu kesulitan mencari yang saya bicarakan tadi ada pelatihan content creator. Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna ini pernah bilang, kalau di sini untuk cari siapa yang mengelola identitas itu sangat sulit, dikarenakan tidak pekanya terhadap apa yang ada di desa gitu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kami mempasrahkan akun TikTok itu kepada Ketua BUMDes dan Ketua Karang Taruna. Itu aja sih. Terus bagaimana sih Mas tanggapan dari warga sekitar ketika ada kabar atau mungkin tahu ada mahasiswa yang mau KKN di sini? Untuk masyarakat sangat excited banget sih Kak. Soalnya terlihat dari kepala desa juga dan para perangkat. Ketika itu kita mengadakan kepala desa mengadakan posyandu jiwa dan kami itu turut andil atau bahkan bukan posyandu jiwa sih, posyandu semua kayak posyandu balita, posyandu remaja, posyandu jiwa, dan kita itu sangat dihargai di sana. Menurut saya dihargai itu ketika sambutan Kak, sepertinya gini. Dan terima kasih pada sahabat-sahabat KKN yang telah membantu acara kami. Jadi itu merasa terenyuh hati saya Kak. Bisa dihargai banget oleh perangkat desa maupun oleh para masyarakat gitu. Terus untuk harapannya Mas Dani sendiri terhadap keberlangsungan proker yang ada atau yang dilakukan oleh kelompok Mas Dani itu ketika kelompoknya nanti udah selesai KKN itu seperti apa? Harapannya untuk BUMDes terutama kelola akun ini, maksudnya akun TikTok orang-orang beragama itu dengan konsisten. Soalnya pengaruh banget Pak untuk promosi di sosial media itu sih pengaruh banget. Kalau menurut Mas Dani sendiri, kira-kira selama ada di desa ini, selama melakukan KKN, pelajaran apa yang didapatkan selama KKN di sini? Untuk pelajarannya, saya kan sebagai ketua ya Kak, bisa memimpin para cewek-cewek 9 tadi itu sangat bijaksana sekali, dan kita harus bisa membaur berbagai macam lapisan masyarakat, baik itu kaum abangan ataupun kaum yang solehah gitu. Kita harus berbaur, terus bersikap sopan, gitulah Kak. Kalau menurut Mas Dani sendiri, apa yang bisa ditingkatkan dari sistem pelaksanaan KKN oleh pihak kamu? Untuk sistem, saya sarankan
Nah, untuk anggota kelompoknya itu minimal 20. Dikarenakan kalau yang saya alami ya Kak, 10 anggota itu terasa berat, soalnya terkait proker kan pasti ada iuran uang. Nah, jadi orang 10 itu ketika iuran uang pasti berat Kak, soalnya dana ya nggak mumpuni, terus cari duit susah. Ya. Tatkala ada 20 orang itu maka pasti enteng untuk pembayaran iuran. Jadi saran untuk LPPM untuk KKN selanjutnya, harapan saya minimal 20 anggota. Jadi ketika menjalani proker ya mudah saja. Baik, Mas Dani, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk mungkin buat mahasiswa yang nantinya akan melakukan KKN. Pesan untuk mahasiswa, segeralah BTG kawan. Dikarenakan kita harus mengejar win. Ayo BTG dan segera KKN. Baik, terima kasih ya Mas Dani atas pesan-pesan yang telah diberikan kepada pemirsa KK Media. Jadi pada program Samawa kali ini dapat simpulkan bahwasanya KKN atau kuliah kerja nyata itu merupakan salah satu program wajib, apalagi untuk mahasiswa semester 7 di IAIN Kediri, guna untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan kepada masyarakat sekitar. Apalagi selama KKN kita juga bakal bertemu dengan orang-orang baru, lingkungan baru yang nantinya akan kita temui atau kita jumpai di kehidupan kita secara nyata setelah bangku perkuliahan. Baik pemirsa, saya Rahma Aida, narasumber dan segenap kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Tetap saksikan Samawa, sharing bersama mahasiswa di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.